Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelas di kelas ini? Saya Bu. Oke, Mas Aan, silahkan bikin doanya ya Mas Aan. Jika berdoa, doa mulai, doa selesai. Semoga atas doa yang telah kita panjatkan, kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran ya, Ibu akan mengabsen lebih dahulu. Bagi nama yang Ibu panggil, silahkan untuk mengangkat tangannya ya anak-anak. Fitri Desvi Nabila hadir. Dinda Delwis hadir. Ahadian Malik Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Oke, ada yang masih ingat materi hari ini? Kan Ibu sudah memberikan tugas minggu kemarin nih. Ada yang tahu materi tentang hari ini? Ya, akhlak, yaitu tentang apa? Tentang perilaku amanah. Ayo, nggak pada baca ya tadi malam ya. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran materi amanah dengan metode ceramah, peserta didik mampu memahami amanah beserta dasar dalil dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan materi dari guru, peserta didik mampu menyebutkan contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran materi amanah, peserta didik mampu menjelaskan manfaat perilaku amanah dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran materi amanah, peserta didik mampu mengimplementasikan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa yang akan kita pelajarin pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu apa? Pengertian amanah. Yang kedua, dasar dalil. Yang ketiga yaitu manfaat, dan yang keempat adalah contoh kasus. Oke, apa itu amanah? Amanah yaitu jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan, atau amanah itu lawan dari kata apa, Nana? Khianat. Betul, yaitu tidak dapat dipercaya. Nah, amanah ini terjadi karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita taat, kita juga harus amanah. Nah, amanah ini dijelaskan dalam Quran surat Taubah ayat 119 yang berbunyi, nanti ketika Ibu melafalkan, diperhatikan ya anak-anak, nanti silahkan anak-anak untuk melafalkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayo anak-anak, silahkan dilafalkan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, siapa yang membacakan? Bu Dinda, silahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Baik. Jadi dalam arti atau ayat 119 ini diperintahkan, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah. Bukan hanya bertawakal saja, tetapi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi perilaku jujur ini sangat diperintahkan oleh Allah. Jadi diperintahkan oleh Allah itu dalam Al-Quran. Begitu anak-anak. Selanjutnya yaitu manfaat perilaku amanah. Yang pertama,
orang lain itu akan sangat percaya kepada kita. Berbeda ketika kita selalu berbuat khianat, orang lain akan tidak mudah percaya dengan kita. Jadi anak-anak, kita harus selalu menanamkan perilaku amanah. Yang kedua yaitu bebas dari tekanan dan pengaruh yang menyelewengkan kepercayaan. Dan yang ketiga yaitu menjadikan pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Nah, karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan selalu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena segala sesuatu sekecil zarah pun kita akan selalu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kita harus berhati-hati anak-anak ketika kita melakukan sesuatu, karena itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Baik. Selanjutnya yaitu contoh perilaku amanah. Nah ini contohnya ya. Contohnya, pokoknya Mbak Nabila itu menjadi bendahara kelas di kelas ini. Nah, Mbak Nabila itu membawa uang kas ya, yang berasal dari teman-temannya atau ya teman-temannya. Nah, Mbak Nabila itu tidak berani untuk menggunakan uang kas ini untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi untuk kepentingan pribadi ya Mbak Nabila. Nah, jadi semua pemasukan uang kas ini itu pengeluarannya itu dicatat dengan rapi, dengan hati-hati. Karena apa? Karena Mbak Nabila ini merasa ketika diamanahkan menjadi bendahara ini itu suatu amanah gitu. Itu anak-anak. Oke anak-anak, sampai sini paham? Ya sudah dijelaskan Ibu? Paham. Oke, jika paham. Nah, Ibu ini ada beberapa kertas. Nanti Ibu akan membagikan kertas ini kepada kalian. Nah, ini kertas ini berisi pernyataan benar atau salah. Nanti silakan anak-anak untuk menjawab benar atau salah ya. Silakan dipahami dulu pertanyaannya. Oke. Mbak Nabila dua ya. Oke, pernyataan yang nomor 1 apa Mbak Nabila? Tidak mengembalikan barang seperti yang semula. Itu termasuk amanah atau bukan? Bukan. Oke, karena apa? Karena tidak jujur. Baik. Yang kedua, pernyataan yang kedua apa? Berkata apa adanya, tidak ditambahkan atau dikurangi sedikit pun. Itu termasuk Benar. benar. Ya, karena ketika kita sudah mengatakannya sejujurnya, kita sudah menanamkan perilaku amanah. Yang ketiga apa Ustaz? Menjalankan tugas kepemimpinan dengan tanggung jawab. Itu termasuk adalah Benar karena tanggung jawab. oke. Yang keempat apa? Benar-benar Mengingkari janji. oke. Itu termasuk tidak benar. Tidak benar. Oke. Berarti udah paham semua ya anak-anak ya? Jawabannya sudah benar semuanya. Oke. Dan silahkan murid-murid ada yang memberikan contoh perilaku amanah. Siapa? Saya. Oke, Mbak Dinda. Mbak Dinda contohnya? Contohnya menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Oke, benar kata Mbak Dinda. Yaitu kita harus selalu menjaga titipan dan mengembalikan seperti yang semula. Ketika kita dititipi oleh orang lain, kita harus menjaga barang itu dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Oke, Mas Aan, silahkan. Jadi gini Bu, contoh amanah yang disampaikan Mbak Dinda tadi bahwa mengembalikan barang seperti yang semula atau tepat waktu di perpustakaan. Tapi ketika sudah menjaga, tetapi buku tersebut hilang dan tidak dapat mengembalikannya. Oke. Bagaimana itu Bu? Apakah saya sudah amanah? Oke. Ayo, siapa yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mas Aan? Saya pun. Oke, Mbak Nabila. Kita sebaiknya meminta maaf dan menjelaskan yang sejujurnya. Insya Allah jika sudah dimaafkan dan kita jujur, kita sudah menanamkan sifat amanah. Ya, betul. Baik anak-anak, karena
jam pelajaran kita sudah habis ya anak-anak. Kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Baik. Sebelum Ibu tutup, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.